Shalom Aleichem Beshem Hamasya. Salam dalam Kristus. Saudara-saudara, kita tahu bahwa pada zaman dahulu, pada masa Firaun itu, khususnya di kota Memphis, itu hidup sebuah kultus atau penyembahan yang dikenal dengan Apis dan Hapi atau Apis atau Hapiak dalam bahasa Koptik. Itu adalah putri dari Hathor. Dan Hathor itu adalah dewa dalam bentuk lembu atau sapi. Nah, itu background dari bagaimana bangsa Israel ketika berada di dalam situasi keluaran dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian itu, kemudian jatuh ke dalam pola hidup yang lama, yaitu penyembahan anak lembu emas. Nah, itu terjadi pada zaman Musa dan Harun ketika bangsa Israel, ketika ditinggal oleh Musa untuk menerima Asyeret Hadivarim, atau 10 perintah Tuhan itu, menyuruh Harun untuk membuat itu adalah anak lembu emas, patung anak lembu emas untuk mereka sembah. Dan kita sudah melewati pembahasan-pembahasan yang cukup panjang sampai kemudian kita sekarang membahas kitab 1 Raja-Raja. Nah, di dalam kitab 1 Raja-Raja itu dikisahkan tentang perpecahan kerajaan Salomo. Nah, ketika kerajaan Salomo itu pecah, kemudian bangsa yang di sebelah utara, yaitu dikenal sebagai kerajaan Israel, itu ingin tampil beda dengan kerajaan saingannya, yang tidak lain adalah kerajaan induknya, yaitu Yehuda, untuk membuat penyembahan yang mengingatkan mereka kembali kepada masa lalu mereka di tanah Mesir. Dan itu untuk memikat orang-orang Israel agar mereka tidak mengikuti ibadah bait suci di Yerusalem. Nah, itulah yang kemudian pada masa kerajaan Israel berpecah itu Yerobeam memulai ibadah baru. Lalu dia membuat patung lembu emas, yang satu ditaruh di Betel dan yang lain ditaruh di Dan, wilayah Dan. Seperti disebutkan dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 29. Nah, saudara-saudara, kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel di wilayah utara itu, sekalipun itu diikuti oleh mayoritas suku Israel, itu mereka ingin membuat penyembahan yang baru yang menarik orang-orang Israel, yang secara naluriah mereka memang lebih lebih tertarik dengan penyembahan Tuhan yang lebih kelihatan, yang lebih nyata. Nah, maka kemudian dibuatlah patung lembu emas itu, diletakkan di antara satu wilayah dan batas wilayah lain, yaitu antara Betel dan Dan. Nah, laporan sejarah khususnya yang dibuktikan oleh 2 prasasti yang telah ditemukan. Yang pertama adalah prasasti Kirbet Elkom dan yang kedua adalah prasasti yang menggambarkan bagaimana bangsa Israel itu melakukan sinkretisme penyembahan terhadap Elohe Yisrael, yaitu Adonai Allah Israel, dengan Dewi Aserah. Dan Dewi Aserah itu tentu adalah digambarkan dengan seorang dewi, seorang perempuan. Nah, ketika Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani pada abad ketiga sebelum Masehi di Alexandria, mungkin kenangan akan penyembahan di wilayah utara itulah yang menyebabkan dalam terjemahan Alkitab Septuaginta, anak lembu emas itu ditulis dalam bentuk betina. Maka mulailah muncul penyembahan sapi betina. Dan itu terjadi tidak di zaman Musa, tapi terjadi pada masa Yerobeam memisahkan diri dari kerajaan
Israel Raya yang beribu kota di Yerusalem yang akhirnya dikenal dengan kerajaan Yehuda. Nah, saudara-saudara, sebelum kita memasuki pembahasan ini, saya ingin menyampaikan ya sebuah perbandingan di mana kadang-kadang kitab suci kita, yaitu Alkitab, itu seringkali diserang, dianggap tidak sesuai dengan sejarah, padahal kitab suci lain tidak pernah dilakukan historical criticism atau kritik sejarah atas teks-teks mereka. Dan ini saya kira tentu tidak adil. Karena itu yang ingin saya sampaikan pertama begini, kitab suci itu jelas memiliki catatan tentang angka-angka tahun. Dan itu yang tidak ada di dalam kitab suci yang dibandingkan dengan Alkitab kita. Misalnya, ketika kita bicara tentang kitab Raja-Raja ini, dalam 1 Raja-Raja pasal 6, ayat 1 itu disebutkan tentang bagaimana Salomo mendirikan bait suci, Beth Hamikdash di kota suci Yerusalem. Dan ayat paralelnya itu juga dicatat dalam 2 Tawarik pasal 3, ayat 1 sampai dengan 14. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 dikatakan, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Jif, yaitu bulan yang kedua, Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Di sini jelas disebutkan pada bulan kedua. Kapan? Tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja. Dihitung setelah Eksodus dari tanah Mesir 480 tahun sesudah Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi akhirnya kita bisa tinggal menghitung kapan Salomo memerintah. Dan itu tentu dikaitkan dengan penemuan-penemuan sejarah yang paralel, kronik-kronik sejarah dari catatan bangsa-bangsa tetangga Israel, misalnya ditentukan berdasarkan perbandingan tadi, Daud itu memerintah menjadi Raja Israel tahun 1010 sampai tahun 970 sebelum Masehi. Sementara Salomo memerintah tahun 970 sampai tahun 930 sebelum Masehi. Salomo memerintah antara tahun 970 sebelum Masehi sampai tahun 930 sebelum Masehi. Maka tahun ke-4 pemerintahan Salomo, saat itulah dia mendirikan bait suci, yaitu tahun 966 ya, karena 970 dikurangi 4 ya, tahun 966 misalnya. Dari sini kemudian dihitung mundur ke belakang. 480 tahun sesudah Israel keluar dari tanah Mesir tadi, maka akan muncul kalender dini terjadinya Eksodus, yaitu pada abad 15 sebelum Masehi. 1446 sebelum Masehi. Itulah terjadinya Eksodus dari tanah Mesir. Dan setelah itu bisa dilakukan cross check dengan kronik raja-raja Mesir setelah ditemukannya prasasti yang sangat terkenal yaitu Rosetta Stone atau batu Rosetta. Siapa yang memerintah misalnya Tutmose ketiga dan seterusnya. Nah, sementara itu tidak semua sejarawan sepakat dengan kalender yang dipakai. Itu kalender apa? Ada yang memakai kalender Julian, ada yang memakai kalender Ibrani. Nah, pertanyaannya apakah Alkitab itu dicatat menurut kalender yang mana? Itulah yang seringkali menjadi perbedaan antara satu sejarawan biblikal dengan sejarawan yang lain. Tetapi perbedaan ini tidak terjadi pada fakta dasarnya. Karena itu ada yang
memandang bahwa keluaran itu terjadi pada abad 12 dan Fir'aun yang berkuasa pada saat itu adalah Ramses kedua misalnya. Dan itu dicocokkan dengan misalnya informasi dari Keluaran pasal 1 ayat 11 tentang pembangunan kota Ramses. Perbedaan semacam ini terjadi di dalam penulisan sejarah dunia dimanapun. Nah, oleh karena itu tidak fair ketika kita kemudian memanfaatkan perbedaan-perbedaan angka tahun karena alasan yang sudah saya sampaikan, misalnya dibandingkan dengan kitab suci agama lain. Dan ini pernah terjadi ketika seorang mu'alaf dari Prancis, ya, namanya Dr. Maurits Bucaille, dokter ahli bedah, yang menulis buku Bible, Quran, dan Sains Modern. Lalu dia mengumpat-umpat seolah-olah ya dalam pengertian Alkitab tidak sesuai dengan sains modern karena angka tahunnya berbeda-beda. Sementara itu dia melompat pada kesimpulan baru dengan tanpa menguji kitab suci yang dimaksud. Misalnya kalau Al-Quran itu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Nah, Al-Quran pertama tidak diuji secara metode yang sama ketika dia menggunakan pengujian historis dari para sarjana yang dikutipnya ya terhadap Alkitab. Jadi tentu tidak fair karena pertama, Al-Quran tidak memuat angka-angka tahun, kapan keluaran itu terjadi, pada tahun keberapa pemerintahan Salomo, itu tidak pernah ada. Maka ini tidak fair. Ibaratnya begini ya, ketika Anda menulis tentang misalnya sejarah Nusantara pada masa VOC atau pada masa Hindia Belanda. Stanford Raffles itu telah menulis buku yang berjudul The History of Java. Nah, di dalam buku ini jelas dia menyebut angka-angka tahun dan itu tentu lebih mudah ya. Sebelum Raffles dia juga mencatat tentang catatan peristiwa-peristiwa penting dan catatan itu yang sampai sekarang didokumentasikan di negeri Belanda di Universitas Leiden yang dikenal dengan Dak Register. Jadi catatan harian itu sampai tanggalnya, tahunnya, bulannya, bahkan jamnya. Kapan penangkapan misalnya Panembahan Romo, kapan penangkapan Trunojoyo, itu ditulis setiap peristiwa dengan hari, tanggal, bulan, tahun. Dan ini menjadi rujukan sejarah tentang penulisan Nusantara, penulisan wilayah Indonesia ini sebelum menjadi Indonesia tahun 1945. Tidak bisa dibandingkan dengan misalnya catatan babat Tanah Jawi. Karena babat Tanah Jawi itu tidak memuat angka tahun, tidak memuat bulan. Kadang-kadang kalau dia memuat Condro Sengkolo itu kadang-kadang tidak sesuai dengan sejarah berdasarkan pengujian dari sumber-sumber yang akurat ditulis pada zamannya. Inilah yang disebut sumber primer. Belum lagi kalau misalnya dibandingkan dengan cerita rakyat, misalnya trauma perang ketika terjadi pada zamannya Amangkurat I, kemudian Amangkurat II, pembunuhan para ulama Tembayat pada masa Amangkurat I itu terjadi 6.000 ulama yang dibantai dengan satu dentaman meriam sapu jagat di Pleret misalnya. Itu semua catatan historis, sementara catatan babat tidak memuat sama sekali itu. Nah, untuk membandingkan keduanya kan tidak tepat. Misalnya, catatan Dak Register pada tahun 1680 misalnya, saat terjadinya perang melawan VOC, itu antara catatan Dak Register berbeda dengan catatannya Raffles misalnya. Kalau catatan Dak Register berbeda dengan Raffles, kadang-kadang iya. Tapi Raffles kan ditulis itu puluhan tahun setelah Dak Register. Nah, tinggal dicek sumbernya Raffles dari mana. Tapi kemudian tidak tepat ketika Anda mengambil salah satu catatan yang Anda anggap benar, misalnya memilih catatan Raffles dan ternyata
ini sesuai dengan apa yang ditulis di dalam catatan kakek saya ketika kakek saya menerima mimpi bahwa sesungguhnya Trunojoyo ditangkap pada hari Selasa. Misalnya tentu tidak tepat karena satunya dasarnya sumber primer, satunya dasarnya keyakinan yang tidak bisa dibuktikan atau di cross check secara historis. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan di dalam konteks pembelajaran Alkitab. Sehingga kalau Alkitab itu hanya dipahami sebagai catatan-catatan normatif, maka ya tergantung siapa yang percaya. Kalau nggak percaya ya itu bukan firman Tuhan. Kalau percaya itu ya dengan sepenuh hati kita sebut sebagai firman Tuhan. Tapi kalau itu terjadi, apa bedanya dengan keyakinan orang lain yang suka mengkritik kekristenan tapi tanpa mengkritisi kitab sucinya sendiri dengan metode yang sama yang dia diterapkan untuk mengkritisi kitab sucinya orang lain. Bahkan misalnya ketika Anda mendengar bahwa katanya Candi Borobudur dibangun oleh Nabi Sulaiman misalnya. Itu mirip sekali yang saya sampaikan tadi. Karena di Jogja ada kampung namanya Sleman atau Kabupaten Sleman. Nah, ini Sleman yang mana? Karena yang pertama, Raja Salomo itu orang Yahudi. Bahasanya bukan bahasa Arab. Ya, hidupnya abad 9 sebelum Masehi. Bahasanya bahasa Ibrani. Dengan demikian tidak bisa dibandingkan dengan Kabupaten Sleman di Yogyakarta. Tanpa melacak kapan mulainya ada nama Sleman itu. Misalnya, itu yang pertama. Jadi tidak berimbang perbandingan seperti ini. Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita tidak mampu untuk melakukan harmonisasi karena memang sumbernya begitu rumit ya, karena banyak misalnya teks-teks yang mungkin mengalami multi interpretasi, langsung kita menuduh bahwa ini palsu. Tentu ini bukan cara berpikir ilmiah. Saya menyebutnya sebagai suatu quasi science, cara berpikir kuasi ilmiah. Jadi artinya ilmiah-ilmiahan. Nah, padahal kalau kita membaca Alkitab itu kita tidak hanya bertemu dengan klaim ayat-ayat, tetapi kita juga bertemu dengan bukti-bukti sejarah yang paralel. Nah, salah satunya misalnya ketika kita sama sekali hanya membayangkan Sulaiman atau Raja Salomo itu orang yang misalnya mirip dengan cerita-cerita rakyat ya, bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan burung. Tentu itu kalaupun dipahami secara metaforik ya, tetapi tetap toh tidak akan menjelaskan tentang aspek historisitas kehidupan Salomo. Ini coba dibandingkan dengan penemuan kalender yang terjadi atau yang dibuat, yang ditulis pada masa Salomo, yaitu kalender pertanian yang disebut kalender Geser. Nah, kalender ini ditulis dalam bahasa Ibrani kuno, aksara Paleo-Hibru. Cocok. Anda lihat aksaranya itu aksara yang dipakai di zaman Raja Salomo. Ketika Anda membaca prasasti Tugu abad ke-5 di Jawa Barat, tentu memakai huruf-huruf yang dipakai sejaman dengan abad ke-5. Ketika Anda membaca kitab Negara Kertagama di abad 14, dia menggunakan huruf Jawa kuno yang berbeda dengan Hono Coroko pada masa kerajaan Surakarta Hadiningrat pada abad 17, 18, 19. Nah ini di tes dari konteks paleografi, yaitu bentuk tulisan dan seterusnya. Kemudian kalender ini memuat sekelumit informasi tentang bagaimana orang di zaman Raja Salomo membagi waktu untuk kegiatan pertanian. Nah, yang di kolom pertama itu adalah aksara Paleo-Hibru. Kita tampilkan sesuai dengan bentuk hurufnya dari zaman Salomo.
Dan yang kedua itu adalah huruf Ibrani dengan ejaan modern. Lalu kita muat bagaimana transliterasinya dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya 2 bulan pemetikan buah zaitun, 2 bulan penaburan benih, 2 bulan akhir penaburan, 1 bulan panen rami dengan cangkul, 1 bulan panen buah barley, 1 bulan panen gandum, 2 bulan pemangkasan atau panen anggur, 1 bulan panen buah ara, dan seterusnya. Dan bulan-bulan itu bisa direkonstruksi. Misalnya pada saat pemetikan zaitun, ya, itu terjadi pada antara bulan Tisri dan Markheswan, dan seterusnya. Waktu penaburan benih itu bulan Sefat sampai bulan Adar. Ini tinggal mencocokkan bagaimana sistem kalender pertanian yang dipakai, nama-nama bulan yang dipakai pada masa Salomo yang telah mengalami pergeseran sedikit dari bulan-bulan yang dipakai pada masa sebelumnya, dan nanti setelah pembuangan di Babel mulai muncul nama-nama bulan karena penyesuaian dengan kebudayaan di mana bangsa Israel itu dibuang. Nah, selanjutnya di dalam narasi kitab Raja-Raja pasal 11 mulainya, ya, itu bicara tentang Salomo yang jatuh dalam dosa Abudazarah, penyembahan ilah-ilah asing karena cintanya kepada banyak wanita. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hati Salomo dibandingkan dengan ketertarikannya atau komitmennya atau ketaatannya pada Tuhan. Salomo melanggar Torah, sebab Torah melarang kawin campur dengan bangsa-bangsa lain karena alasan mereka akan mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka. Dosa pada penyembahan berhala ini telah masuk Israel melalui istri-istri Salomo karena hati Salomo telah terpaut mereka dengan cinta. Dosa Salomo dianggap lebih besar dari dosa ayahnya, Raja Daud, yang sepenuh hati terpaut kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 11 ayat 14. Dosa-dosa Salomo dirinci. Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, Milkom, dewa kejijikan bangsa Amon. Lalu dia mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa bangsa Moab, dan Molok, dewa kejijikan orang Amon. Semua istri Salomo mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelian bagi ilah-ilah mereka. Nah, karena itu sebagai hukuman atas kesalahan Salomo itu, Tuhan membangkitkan lawan bagi Salomo. Tuhan membangkitkan lawan bagi Salomo dengan membuat negerinya atau negara yang dipimpinnya itu mengalami banyak musuh. Dan di sini kata lawan itu digunakan kata Satan, sama persis dengan ungkapan untuk iblis. Bedanya kalau diberi definite artikel kata sandang Syatan itu artinya syaiton atau iblis. Tapi kalau tanpa kata sandang, hanya kata Satan, itu bisa bermakna lawan-lawan dari manusia. Dan penulis 1 Raja-Raja dan Tawarik menyebut lawan yang berwujud manusia, mendorong Daud mengadakan sensus misalnya. Ini paralelnya. Oleh karena itu, jika frasa murka Tuhan dalam 2 Samuel 24 ayat 1 diparalelkan dengan kata lawan, maka maknanya menjadi sangat jelas. Perlu ditekankan juga bahwa kehangatan murka Tuhan terhadap orang yang menyebabkan munculnya seorang musuh bagi orang tersebut. Misalnya seperti yang disebutkan dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 14, kemudian 2 Raja-Raja pasal 13, 3, dan seterusnya. Apalagi dalam ketiga ayat yang kita kutip di atas, yaitu 1 Raja-Raja 11, ayat 14, ayat 23 dan 26, dengan jelas mengartikan Satan tanpa kata sandang itu bermakna lawan. Nah, contoh misalnya, salah satu contoh misalnya 1 Raja-Raja 11 ayat 14. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan bagi Salomo. Wa yakem Adonai Satan li Salomo. Siapa satannya Salomo itu? Adalah Hadad orang Edom
ia dari keturunan Raja Edom. Lalu contoh lagi dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 23. Di sana disebutkan juga Tuhan membangkitkan lawan bagi Salomo. Wa yakem Elohim lo Satan. Dan dibangkitkanlah oleh Elohim baginya Satan. Yaitu lawan Salomo, yakni Rezon ben Elyada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadazer Raja Zoba. Lalu satu lagi, misalnya 1 Raja-Raja 11 ayat 25. Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo. Wa yehi Satan li Yisrael kol yeme Salomo. Di mana dia mendatangkan malapetaka seperti Hadad. Ia muak akan orang Israel dan menjadi raja atas bangsa Aram. Nah, inilah dibangkitkannya lawan-lawan bagi Salomo itu yang membuat kerajaannya terkoyak. Maka akibat dari lawan-lawan Salomo yang dibangkitkan oleh Allah karena dosa Salomo, Tuhan akan mengoyakkan kerajaan dan memberikan kepada hamba-Mu. Namun Tuhan belum melakukannya pada masa hidup Salomo. Karena apa? Tuhan memandang kesetiaan ayahnya, yaitu Raja Daud. Dan baru di tangan anaknya Salomo, yaitu Rehabiam, kerajaan itu benar-benar akan dikoyakkan. Namun tidak semua kerajaan itu dikoyakkan. Tuhan telah menyisakan satu suku tetap diberikan kepada anak Salomo, yaitu Yehuda. Karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Maka kenapa Yehuda dipertahankan? Oleh karena janji Tuhan akan melahirkan Sang Mesias akan lahir dari suku Yehuda. Benih-benih pemberontakan terjadi ketika Salomo masih hidup. Selain Tuhan membangkitkan para satan atau para pelawan, yaitu raja-raja sekeliling Israel. Juga Yerobeam sudah mau dilantik secara simbolis oleh Nabi Ahia dari Silo. Yaitu Yerobeam membawa kain utuh yang kemudian dikoyakkan menjadi 12. Ahia memerintah agar Yerobeam mengambil 10 koyakan, yang artinya melambangkan 10 suku yang mengikuti wilayah utara, dan mengecualikan satu suku yaitu Yehuda seperti apa yang difirmankan Tuhan. Mendengar itu kemudian Salomo berikhtiar untuk membunuh Yerobeam, tetapi ia lari ke Mesir dan dia datang kembali ketika Salomo sudah mati. Jadi inilah jalannya sejarah tentang bagaimana Israel nanti terpecah. Dan pada periode selanjutnya Anda bisa langsung memakai skema yang selalu sering saya pakai dalam kajian-kajian kitab suci kita. Dari masa Israel Raya, The Great Israel. Pada masa Saul, Salomo, kemudian saatnya dibangun bait suci pertama tadi, dengan sangat rinci disebutkan pada bulan kedua, pada 480 tahun setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, terjadi pada pemerintahan keempat Salomo. Itu jelas sekali. Kemudian Yerobeam I yang mendirikan penyembahan baru tadi antara Betel dan Dan tadi. Lalu penyembahan sapi tadi. Lalu yang di sebelah selatan, Rehabiam putra Salomo terus meneruskan kerajaan itu sampai bertahan tahun 586, sementara yang di utara bertahan sampai tahun 722. Nanti kemudian masa kembali dari Babel, munculnya sekte Samaria, kemudian masuk di dalam zaman penindasan Persia, lalu Yunani, termasuk Seleukid pada masa itu, kemudian muncul kerajaan Israel merdeka di bawah wangsa Makabe, lalu kemudian Israel jatuh kembali di dalam kekuasaan Roma sampai tahun Bait Allah dihancurkan pada saat setelah zamannya Kristus. Itulah sebagai sebuah kronik sejarah yang panjang yang bisa kita saksikan dari jalannya sejarah itu. Lalu ini catatan lebih jelas yang saya sampaikan di awal
presentasi saya tadi, 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 38. Menurut teks Ibrani Masoretik. Sesudah menimbang-nimbang maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dalam bahasa Ibrani Sane Eglei Zahab. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, wahai Israel. Lihatlah kini ilah-ilahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi sebetulnya ini adalah persekongkolan antara politik dan agama. Dan kita melihat bagaimana sangat genitnya isu-isu agama itu ketika dijual ke ranah publik melalui kepentingan politik. Sebetulnya Yerobeam juga tahu kalau bukan lembu jantan dari emas itu yang menuntun orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi motivasi dia untuk membuat penyembahan baru tadi karena ketakutannya sekalipun dia telah memperoleh dukungan dari sebagian besar suku-suku Israel yang tercatat dalam teks yang kita baca 10 suku. Namun dia melihat bahwa bait suci yang dibangun Salomo letaknya di Yerusalem. Dan itu akan menjadi magnet yang sewaktu-waktu bisa mengembalikan orang-orang Israel yang telah memberontak terhadap putra Salomo, yaitu Rehabeam, akan kembali ke Yerusalem. Karena motivasi politik inilah maka dia membangun semacam penyembahan tandingan yang mengalihkan agar umat Israel yang dia pimpin tidak kembali ke kerajaan lawannya yaitu Yehuda. Nah, teks Septuaginta itu menarik dari ayat yang sama 1 Raja-Raja 12 ayat 28. Di mana sesudah menimbang-nimbang persis dengan apa yang tertulis dalam teks Ibrani, maka raja membuat 2 anak lembu betina dari emas. Dio Damaleis Krisos. Dio Damaleis Krisos. 2 anak lembu betina dari emas dan dia berkata kepada mereka dan seterusnya. Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem wahai Israel. Lihatlah kini ilah-ilahmu dan seterusnya. Nah saudara-saudara itu yang bisa kita lihat dari kenapa ada patung anak lembu betina dari emas ganti dengan patung anak lembu laki-laki dari emas. Kita bisa melihat historical background-nya. Dalam agama Mesir kuno, Apis atau Hapis, bahasa Koptiknya Hapi, misalnya dikaitkan dengan Hapi Ak, kehidupan atau Hapi yang hidup, adalah banteng suci, ilah yang disembah di kota Memphis. Apis ini adalah putra dari Dewi Hathor, Dewi utama Mesir kuno. Bahaya politisme Mesir ini membayangi Israel. Bahkan ketika Israel sedang melakukan eksodus di bawah pimpinan Musa dan Harun menuju ke tanah perjanjian. Bahkan lebih jauh lagi ketika Israel sudah menyeberangi tanah perjanjian, sudah memasuki tanah perjanjian. Mereka sudah melewati zaman Yosua, zaman hakim-hakim, kemudian zaman Raja Saul, zaman monarki itu, zaman monarkinya Daud, zaman monarkinya Salomo, lalu mereka kembali lagi kepada pola-pola penyembahan lama yang dianggap itu mengikat semangat orang-orang Israel. Lalu Israel membuat patung Apis untuk menjadi pengantara dengan Tuhan sembahan mereka. Nah, posisinya ini mirip sekali dengan misalnya Petah, ya. Petah itu dewa Mesir, Osiris, kemudian Atum. Dan ada banyak dewa-dewa mediator gitu yang disembah oleh orang-orang Mesir yang mempengaruhi Israel. Pemakaian bentuk feminim dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 28 mungkin Septuaginta ini karena ditulisnya kan di Alexandria ya di Mesir. Mengingatkan penyembahan Dewi Asyera yang dipuja bersamaan dengan Allah Israel di Samaria seperti terbukti dari prasasti Kirbet Elkom dan prasasti Kuntilet Ajrut
yang berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, inilah prasasti Kuntilaet Ajrut abad abad ke-8 sebelum Masehi yang menyebut tadi perkataan Septuaginta, Dio Dama Leis Krisas. Dan ini gambaran dua sapi betina yang digambarkan di dalam Septuaginta, dan itulah yang mungkin ya menjadi alasan Septuaginta untuk mengubah jenis kelamin sapi jantan menjadi sapi betina. Yang dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab ya beberapa hewan kurban lembu betina itu diterjemahkan Al-Baqarah. Dan inilah yang disebutkan secara implisit pada gambar ini, dan ini inskripsinya di dalam bahasa Ibrani kuno itu tertulis memang sabda Asap sang raja, katakanlah kepada Yahalael, Yu'awah, dan juga diberkatilah kamu oleh Yahweh dari Samaria dan dari Dewi Aserah. Dan inilah yang menjadi penyembahan baru yang dilakukan oleh orang-orang Israel sebagai tandingan mereka kepada musuh mereka, yaitu kerajaan Yehuda. Nah, setelah periode ini, maka kerajaan Yehuda yang diikuti oleh Yehuda dan Benyamin, karena Benyamin itu ada sebagian dari mereka yang terserap ke wilayah utara, tapi sebagian besar terserap di wilayah selatan karena kedekatannya dengan Yehuda. Maka sejak saat itu, kalau dulu baik entitas kebangsaan, keagamaan disebut dengan Yisrael atau Israel, sebagaimana yang tercatat di dalam prasasti Fir'aun, Meren Petah tahun 1205 yang sekarang disimpan di Perpustakaan Nasional Kairo, di mana kata Yasir'il dalam bahasa Mesir kuno itu merujuk kepada Yisrael. Itu merujuk baik kepada bangsa yang pernah diperbudak di Mesir, kebangsaan mereka sekaligus kebudayaan dan agamanya. Maka sejak perpecahan kerajaan itu, maka yang di sebelah selatan itu disebut dengan Yahudi, Yehudim, ya. Yahadut. Yahadut itu lebih merujuk kepada Yudaism. Sementara Yehudim itu merujuk kepada orang-orang Yehuda. Dan agamanya pun nanti akan disebut dengan agama Yahudi. Tetapi karena yang di sebelah selatan ini terkait dengan keturunan Daud secara langsung, maka di dalam prasasti-prasasti selanjutnya, misalnya tertulis di dalam prasasti Teldan yang saya gambarkan di sini, prasasti Teldan itu menyebut dengan Bet David, rumah Daud. Sementara yang di sebelah utara kadang-kadang disebut dengan misalnya Bet Yosef, rumah Yusuf, karena suku Yusuf itu mengikuti suku di sebelah utara, kerajaan utara, dan kadang-kadang disebut misalnya dengan Bet Omri, rumah Omri, karena Omri salah satu raja jahat dari wilayah utara itu, ya, Ahab, Omri dan seterusnya itu tergolong mereka-mereka yang raja yang dimurkai Tuhan, dan itulah yang tercatat misalnya kata Omri itu di dalam prasasti batu Mesa yang ditemukan di Yordania. Jadi dua identitas kerajaan ini semakin hari semakin menegaskan perbedaannya, kebudayaannya, cara penyembahannya, sekalipun dalam sepanjang sejarah perjumpaan kedua bangsa ini kadang-kadang mereka menyatu, kadang-kadang mereka bertengkar, kadang-kadang mereka bertobat, kadang-kadang mereka sama-sama membuat kesalahan. Dan ini semua bisa dilihat dari lensa sejarah. Karena itu dengan sangat jelas saya sampaikan bahwa Alkitab cukup runut menyampaikan sejarahnya, dan karena itu sangat jelas bahwa kitab suci bukan sekedar buku yang diklaim sebagai firman atau yang diklaim sebagai wahyu tanpa diuji dengan sumber-sumber sejarah, bahkan data-data sejarah yang paralel.
Nah, oleh karena itu, apa yang saya sampaikan ini kiranya menjadi rujukan kita bersama di dalam kita memahami teks kitab suci dengan benar, dan kita tidak usah diumbang-ambingkan oleh sudut pandang orang lain tentang kitab suci mereka. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Aleichem Besem Hamasiah.